Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua bersyukur kepada Allah karena hingga saat ini kita masih diberi taufik, hidayah serta inayahnya sehingga Allah memudahkan kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam beribadah kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari azan subuh sampai dengan azan maghrib. Hal-hal yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Entah itu kemudian dia masuk agama lain atau menjadi ateis. Kemudian yang kedua adalah haid. Yang ketiga melahirkan. Yang keempat adalah nifas. Nifas itu adalah masa setelah melahirkan dan ini biasanya berlangsung antara 6 sampai 8 minggu. Kemudian yang kelima hilang akal, yang keenam berhubungan seksual di siang hari di bulan puasa. Kemudian yang ketujuh masuknya zat atau benda ke dalam tubuh kita. Kemudian yang kedelapan muntah dengan disengaja. Dan yang terakhir mengeluarkan mani dengan sengaja atau biasa kita menyebutnya masturbasi atau onani. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas lebih rinci mengenai salah satu hal yang membatalkan puasa, yaitu zat atau benda yang masuk ke dalam tubuh kita. Perlu diketahui bahwa tidak semua zat yang masuk ke tubuh kita atau benda yang masuk ke dalam tubuh kita itu membatalkan puasa. Ada beberapa yang tidak membatalkan puasa. Nah, apa saja hal-hal tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah makanan dan minuman maksudnya. Ini membatalkan puasa jika kita menelannya. Menelannya itu maksudnya memakannya dalam arti sudah melewati tenggorokan. Nah, jadi kalau makanan dan minuman itu masih ada di mulut, itu masih belum membatalkan puasa. Tapi hukumnya makruh untuk memasukkan makanan atau minuman ke dalam mulut. Makruh, tapi tidak sampai membatalkan puasa. Misalnya kita bermain-main ngemut permen. Nah, itu hukumnya makruh. Karena permen itu nanti bercampur dengan air ludah yang nanti malah kemungkinan besarnya itu tertelan dan itu malah membuat kita batal puasanya. Untuk hal ini memasukkan makanan ke dalam mulut itu gunakanlah kalau memang itu diperlukan. Misalnya ketika kita masak dan kita tidak yakin nih masakannya sudah, bumbunya sudah pas atau belum, garamnya sudah pas atau belum. Nah, kita boleh mencicipinya. Walaupun hukumnya makruh ya. Kita boleh mencicipinya asalkan setelah mencicipi kita langsung membuangnya. Kemudian kumur-kumur dengan air bersih. Itu enggak apa-apa kalau memang diperlukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah merokok. Merokok itu membatalkan puasa. Merokok dengan sengaja itu membatalkan puasa. Kalau kita menghirup asap rokok dengan tidak sengaja, misalnya kita berpapasan dengan orang yang sedang merokok atau duduk bareng dengan orang yang sedang merokok, kemudian kita tidak sengaja atau mau tidak mau terhirup oleh kita asap rokoknya itu, maka itu tidak membatalkan puasa.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah aroma dan asap. Tapi asap yang selain rokok ya. Misalnya aroma minyak wangi, aroma minyak minyak kayu putih, kemudian asap pembakaran, asap ketika nyate misalnya, asap ketika memasak. Kalau kita menghirupnya itu tidak membatalkan puasa. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yang sering kita temui ini suntik. Nah, suntik itu tidak membatalkan puasa. Kalau suntiknya itu isinya obat atau vaksin, itu tidak membatalkan puasa. Namun kalau suntik isinya itu vitamin, contohnya misalnya infus itu kan isinya pengganti makanan untuk tubuh. Nah, itu membatalkan puasa kalau infus. Kemudian yang kelima obat tetes mata. Nah, obat tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Ketika kita meneteskan ke mata kita ketika matanya sedang sakit, itu tidak membatalkan puasa. Walaupun kadang ketika kita meneteskannya itu di tenggorokan atau di lidah itu terasa pahit. Tapi itu tidak sampai membatalkan puasa. Kemudian yang keenam adalah obat tetes telinga dan juga mengkorek kuping. Nah, biasanya kadang kita kan telinganya gatal, pengen dikorek-korek. Nah, dalam hal ini para ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada ulama yang menyatakan bahwa hal ini membatalkan puasa. Nah, ulama yang lain berpendapat bahwa hal ini tidak membatalkan puasa. Jadi kita boleh bebas mau pilih yang mana. Baik, itu adalah zat-zat yang kalau masuk ke dalam tubuh kita membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.